Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hebat, Yang Mulia begitu baik, Qingya berkata. Dia benar-benar menghancurkan harta berharga dari Purple Ice Saint Land, di mana kebaikan di dalamnya. Aku nggak melihatnya. Yang kanan merespon. Namun, sebelum Yang Mulia pergi, dia memberikan mereka seluruh set metode kultivasi Abichna. Itu adalah satu set lengkap metode kultivasi. Mereka menang dengan itu. Hah? Apakah itu benar-benar membuatnya menjadi sosok yang baik? Ting, hostilitas Wonren, Qingya minus 10. Poin villain host plus 10.000. Ting, Tuhan telah berhasil mengumpulkan makhluk kuno dari dunia 9 kepala hidup dan mati. Hadiah, lukisan cahaya iluminasi ilahi debu bintang. Lumayan bagus. Lukisan cahaya iluminasi ilahi debu bintang adalah barang yang bagus. Setelah membuka lukisan ilahi, semua kesadaran ilahi yang berada di bawahku akan diserap oleh lukisan ilahi. Aku gak datang ke sini dengan sia-sia. Sekarang kita pergi nih ke habitat klan ular naga. Seseorang berkata, Grandmaster, Lu Wuchen telah melanggar batasan. Garis darah kita mengalir dengan darah naga kuno. Kita adalah penguasa tanah ini. Manusia-manusia ini hanyalah semut. Bagaimana mereka berani membunuh orang-orang kita? Sialan, kita harus membunuh mereka. Tolong Grandmaster, berikan kami perintahmu. Si Grandmaster berkata, manusia-manusia bodoh ini pantas mati. Aku sudah mengembangkan tahap awal keahlian ini, dan dalam 100 tahun, aku akan menembus tahap kaisar. Saat waktunya tiba, aku akan membuat mereka semua membayar. Tiba-tiba, oh, menjadi kaisar. Apakah itu begitu penting? Muncul nih si Ku Huang. Nah, ini diperkenalin nih, lengkap nih. Ku Huang, ayah dari Lu Wuchen, Kaisar Ku Huang dari pengadilan surga, gunung dan laut. Hah? Siapa kau? Ada kekuatan surgawi yang melindungi tempat ini. Bagaimana bisa kau masuk? Bukankah kau menyebut sesuatu tentang putraku, ha? Lalu si Ku Huang langsung menyerangnya nih. Duar! Dan si ular langsung mati. Hah? Ya Tuhan, itu gila. Bagaimana bisa Grandmaster mati hanya dengan satu serangan? Grandmaster berada dalam peringkat True Lord. Bagaimana bisa orang itu begitu kuat? Mustahil ada kekuatan surgawi di sini. Gak ada yang bisa masuk ke tempat ini. Ini menakutkan. Seharusnya kita gak pernah memprovokasi Lu Wuchen. Kita lihat nih, si Ku Huang langsung menyerang mereka tanpa ampun. Berani sekali sekelompok cacing mencoba membunuhku. Gak akan ada lagi ular naga di hutan kabut ini. Sekarang kita pergi lagi nih di gedung pengadilan surga, gunung dan laut. Lu Wuchen berkata, ayah, kau memanggilku. Chen-er, kau telah mencapai peringkat hidup atau peringkat life. Bagus, ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Ini adalah elemen sejati dari Grandmaster Ular Naga. Ambil ini untuk dikultivasikan terlebih dahulu. Dalam hati Lu Wuchen, kemampuan ayah emang menakutkan. Ternyata dia bisa menghancurkan makhluk setan peringkat True Lord dengan mudah. Dia bahkan dengan tegas mengabaikan penindasan dari kekuatan surgawi di hutan kabut. Aku menduga dia sudah melampaui peringkat kaisar yang biasa. Wilayah benua tengah akan menawarkan sebuah barang ilahi yang mengandung segel kebijaksanaan kuno. Tetapi tanah itu memiliki perbatasan kuno yang akan menolak kaisar-kaisar. Semua 6 wilayah akan mengirim yang terbaik dari mereka. Kau juga harus maju. Kau harus mendapatkannya. Baik ayah. Dalam hati Lu Wuchen, sebuah barang ilahi kuno
Kabarnya, barang ilahi tersebut mengandung rahasia keabadian sehingga semua kaisar sedang berjuang untuk mendapatkannya. Semua yang terbaik dari 6 wilayah berkumpul di tempat yang sama. Ini berarti lebih banyak poin kejahatan bagiku. Wilayah benua tengah, aku datang. Sekarang kita pergi nih ke pasar jalanan alam bawah. Orang-orang berdiskusi. Hey, apakah kau pernah mendengarnya? Ada sebuah barang ilahi kuno yang muncul di wilayah benua tengah dan semua wilayah lain datang untuk mendapatkannya. Iya, Shenqi Tianwu dari Burning Sun Realm adalah bagian dari itu. Dia memiliki kemampuan untuk menelan energi matahari dan dimanapun dia berjalan. Kekeringan akan mengikutinya. Saat mengerikan. Ya, Tao Chi dari Tachu Sword Sect juga ikut bergabung. Dia memiliki fisik pedang kekacauan dan 3 tulang kekacauan. Begitu dia terlibat dalam pertarungan, dia tidak terhentikan. Dan sang biksu dari Kumi Sect, inkarnasi Buddha yang lahir dari pohon Gyo Kaca. Setiap tanah yang diinjakinya menjadi tanah suci. Ada juga Lu Wuchen dari pengadilan surga, gunung dan laut. Dia juga ikut berpartisipasi. Tapi basis kultivasinya masih cukup dangkal. Mungkin dia hanya ikut untuk pamer aja. Nah, ini Lu Wuchen lagi berkultivasi nih. 5 hari kemudian, tubuh suci Naga Elden kemajuan 30%. Nilai villain 10.300. Inti ghost dari peringkat True Lord emang berguna. Jika aku memiliki 6 atau 7 lagi, maka tubuh suci Naga Eldenku akan sempurna. Nih, siapa tuh? Kecil-kecil di belakang sistem. Hey, kita emang peringkat True Lord. Oh, itu ghostnya ya? Ghost tuh hantu. Aku memiliki sekitar 100.000 poin penjahat sekarang. Tugas ini sangat penting. Nggak ada salahnya meningkatkan kemampuan pertempuranku. Ayo kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Nah, ini pertama nih. Kekuatan kuno, kemampuan untuk melihat masa lalu dan sekarang, mengintai wilayah dan meramalkan nasib berpuluh lapisan secara keseluruhan. Lapisan pertama membutuhkan 100.000. Nah, ini mata dewa kuno bisa melihat masa lalu dan sekarang, mengintai wilayah lain dan meramalkan masa depan. Baiklah, maka itu adalah kau. Lu Wuchen memilihnya nih. Nah, terus Lu Wuchen memilihnya nih. Ada kayak garis-garis gitu masuk ke matanya gitu. Nah, ada beberapa orang muncul nih. Nah, orang yang tengah nih, yang rambut yang ada jenggot panjang banget itu, dia adalah Grandmaster Tian Cui. Lu Wuchen berkata, dia adalah pilihan terbaik yang disebutkan dalam daftar nama yang diberikan oleh Qin Yi. Terlahir dengan tubuh ilahi dan mencapai tingkatan Taoism dalam 100 tahun. Tetapi yang disayangkan adalah dia kekurangan dalam takdir surgawi dan tidak berhasil mendapatkan mastery setelah 1000 tahun. Nah, sekarang kita lihat nih. Tian Cui Ancestral Land Synth Palace. Tian Cui berkata, Tian Cui itu yang ditata ya guys. Tian Cui berkata, aku sudah nggak memiliki banyak waktu tersisa. Paling lama, aku bisa hidup selama 3 tahun lagi. Aku punya banyak musuh. Selagi aku masih di sini, lebih baik bagi kalian untuk pergi dan mencari jalan kalian yang baru. Dan mereka semua pun pergi nih. 1000 tahun lalu, aku bisa mengobrak-abrik kultivator ranah Taoisme dan bertarung melawan kultivator ranah Truking. Dalam beberapa tahun ini, aku juga telah menjelajahi berbagai peninggalan, tetapi nggak ada mastery. Sungguh gak adil. Lalu tiba-tiba, apakah dirimu menginginkan mastery? Lu Wuchen kayak teleport tuh. Gila, kau siapa nak? Berani mengorbankan diri sendiri dan menginjakan kaki di Tian Cui Ancestral Land. Kau bisa memanggilku Heaven Emperor. Dalam hati Lu Wuchen, sungguh benda yang sangat menarik. Itu bisa menampilkan proyeksi virtual. Bahkan aku nggak bisa merasakan suatu keanehan apapun. Siapa kau? Biar ku tanya sekali lagi, apa kau menginginkan mastery? Terus kayak muncul nih kayak petir-petir gitu. Ini, aura mastery. Untuk mendapatkan mastery ini, kau selamanya akan menjadi bonekaku. Mengkhianatiku sama aja dengan kematian. Tian Cui, saya bersedia untuk bersumpah setia pada Anda. Wahai Heaven Emperor, kumohon beri aku mastery. Dalam hati Tian Cui, seseorang dengan 12 mastery, mungkinkah dia benar-benar menjadi Heaven Emperor? Ya, siapa yang peduli? Aku harus membuat keputusan sekarang. Bahkan kalau itu kualitas rendah, aku tetap akan mengambilnya. Lu Wuchen menandakannya nih. Lu Wuchen berkata, hari ini aku akan menganugerahkanmu Mastery of Phenomenon. Pelajari ini dengan baik. Mastery. Akhirnya, aku mendapatkan kekuatan mastery. Terima kasih. Mulai saat ini, kau adalah bagian dari Primeval bernama Kuafu. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkan sesuatu. Oke, update guys. Namanya sekarang jadi Kuafu. Aku nggak bisa percaya ini. Aku diberikan kesempatan seperti itu ketika aku sedang berada di ambang kematian. Primeval terdengar seperti kekuatan yang sangat mengerikan. Waktunya untuk latihan tertutup. Aku ingin menjadi seorang emperor. Nah, sekarang kembali nih si Lu Wuchen di Mountain and Sea Celestial Court, istana. Kemampuan Tian Cui mengejutkan. Aku yakin dia akan menjadi kaisar yang luar biasa dalam waktu singkat. Saat ini, anggota pertama Primeval telah ditentukan. Aku hanya akan meluangkan waktu untuk investigasi. Ting, sistem Luck Child atau anak keberuntungan telah terlihat di benua tengah alam. Chen Xuan, hadiah kitab suci Divine Soldier, bulu arakan. Beruntung 1000 emas. Bocah keberuntungan ya. Wah, untung aja aku menghabiskan semua poin penjahatku. Benua tengah emang punya kejutannya sendiri. Mari kita lihat apa yang sedang karakter utamaku tersayang lakukan. Nah, sekarang ada nih di wilayah benua tengah, pinggiran
kota Qianhai atau Qianhoi. Qianhai. Kita melihat nih. Nah, yang ini nih adalah bocah keberuntungan yang di belakang pohon. Dia adalah Chen Xuan. Ketemu. Ingatanku tidak akan membodohiku. Istana Divine Lightning akan menjadi batu loncatan pertama aku. Nah, itu kan ada 2 orang tuh yang sedang bersama tuh. Nah, di sisi lain danau Lightning Divine. Kita melihat nih, ada 2 orang. Yang kanan, yang kayak sakit ya, dia adalah Su Tianting. Dia di Reincarnation Realm, pimpinan Istana Divine Lightning. Sedangkan yang kiri adalah Su Wei, putra Su Tianting. Su Wei bertanya nih, "Ayah, apakah ayah benar-benar ingin mengambil resiko?" Su Tianting menjawab nih, "Ayah sudah nggak memiliki pilihan lain. Racun dalam tubuh ayah semakin memburuk setiap waktunya. Hanya Divine Lightning yang mungkin bisa sedikit membantu ayah. Kalau ayah bisa menyingkirkan ini, ayah akan menjanjikan stabilitas serta panjang umur Istana Divine Lightning. Kalau ayah nggak bisa, maka itulah takdirnya." Tapi ayah, dengan kondisi tubuh ayah saat ini, itu akan terlalu beresiko untuk ayah pergi ke danau petir. Lalu tiba-tiba muncul seseorang nih di tengah danau. Racun semacam itu. Aku bisa membantumu. Entah si anak apa ayah yang berkata nih, entah Su Wei atau Tianting yang berbicara. Tapi seorang dari mereka berkata nih, "Hanya kerak jelajah. Berhentilah bicara omong kosong. Tinggalkan tanah terlarang ini." Chen Xuan membalas, "Hah? Tanah terlarang? Hanya petir kecil begini, nggak ada yang bisa kalian lakukan." Dalam hati Su Wei, apakah kami bertemu dengan seorang master? Dia berjalan melalui petir, tapi dia sama sekali nggak terluka. "Master, apakah Anda mengatakan kalau Anda bisa menolong ayah saya?" "Tentu saja, tapi aku ingin kalian, Istana Divine Lightning, tunduk padaku. Selama Anda bisa menolong saya, keluarga Su akan menjanjikan kesetiaan penuh kepada Anda mulai sekarang." Dalam hati Su Tianting, siapa yang peduli dengannya selama dia bisa menolongku? Ini, ikuti instruksiku dan olah pil untuk dikonsumsi dan kau akan sembuh dalam beberapa pengulangan. Hah? Apakah semudah itu? Dalam hati Chen Xuan, mortal sepertimu gak memiliki pandangan betapa kuatnya diriku. Chen Xuan berkata nih, "Kau bisa pergi sekarang. Kalau aku butuh sesuatu, aku akan menemuimu." Dalam hati Chen Xuan, sekarang bahwa aku telah bereinkarnasi dan kembali, ini akan menjadi percobaan mudah untuk membuat beberapa pekerjaan untukmu. Nah, ini dominasi penglihatan berakhir. Nah, ini si siapa namanya? Si Lu Chen melihat kejadian ini. Oh, reinkarnasi kaisar. Gitu ya. Menurut alur cerita, itu seharusnya menyembuhkan penyakit tersembunyi pemimpin, dan pemimpin bersumpah setia padanya. Dengan demikian, dimulailah kembalinya seorang kaisar. Sayangnya, aku nggak bisa membuatmu melakukannya dengan caramu kali ini. Nah, sekarang ada nih, kita di wilayah benua tengah Istana Divine Lightning. Salam yang mulia. Ternyata Lu Chen datang ke sana nih. Lu Chen berkata, "Nggak perlu terlalu sopan. Aku ingin berkeliling istana. Aku harap aku tidak merepotkan kalian." Dan ternyata Lu Chen disambut oleh Su Tianting. Su Tianting berkata, "Di sini nggak ada yang nggak tahu siapa itu Kaisar Ku Huang dari Thousand Realm. Sebuah kehormatan bagi kami dikunjungi secara langsung oleh Yang Mulia. Istana Divine Lightning telah berdiri selama 500 tahun dan telah melahirkan ratusan kultivator tingkat kehidupan. Ini adalah halaman Wentao, tempat pelatihan metode kultivasi." Lu Chen bertanya, "Pemimpin Su, Anda keracunan? Yang Mulia sangat tajam. Saya terserang oleh panah tersembunyi beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemarin ada seorang master yang kutemui memberiku perintah. Selama aku mengikuti perintahnya untuk mengkultivasi obat, aku akan bisa sembuh setelah mengkonsumsinya." Lu Chen berkata nih, "Kau harus lebih berhati-hati. Ada banyak jenis racun di dunia ini. Satu kesalahan aja bisa membuat perbedaan yang besar." Su Tianting merespon nih, "Saya berterima kasih atas kebaikan Anda Yang Mulia." Lalu 3 hari kemudian, ini nih, si kan disuruh bikin pil tuh. Nah, Su Wei membawakannya nih ke Su Tianting kayaknya. "Ayah, pilnya udah jadi." Su Tianting berkata, "Senior yang baik-baik aja setelah melewati kolam listrik. Aku harap pil ini bekerja." Terus dimakan. Tiba-tiba setelah dimakan malah batuk darah. Gawat, ada sesuatu di dalam pilnya. "Ayah, kok nggak apa-apa? Cepat, panggil Yang Mulia kemari." Nah, terus dipanggil nih si Lu Chen. "Ya, Yang Mulia, tolong, kami butuh bantuan. Pemimpin kami sedang diambang kematian." Nah, ini ada di ruangan Lu Chen. Dalam hati Lu Chen, hehehe, waktunya pertunjukan. Sepertinya sentuhanku di pundaknya 3 hari lalu mulai bekerja nih. Nah, sekarang di ruangan pemimpin, Lu Chen mencoba mengobatinya. Lu Chen berkata, "Racunnya telah menyebar di pembuluh darahnya. Ada yang salah dengan obat ini. Bentar, biar kulihat." Spirit milik pemimpin adalah spirit yang, tetapi pil yang digunakan untuk pengobatan adalah spirit yin. Ini sama aja seperti menuangkan bensin ke dalam api. Di mana kalian mendapatkan ini? Si bajingan jahat itu akan kubuat dia membayar ini. Nah, sekarang kita ada di Istana Lightning. Si Chen Xuan ada di sana nih bersama 2 orang.
Orang yang di kiri nih, yang cowok, dia berkata nih, Brother Chen Xuan, apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa masuk ke dalam istana Divine Lightning? Status istana sangatlah tinggi di kota Qianhai dan persyaratan mereka terhadap para murid sangatlah ketat. Chen Xuan merespon nih, ini hanyalah Divine Palace, jangan terlalu khawatir. Yang wanita berkata, Brother Chen Xuan, Anda benar-benar keren. Lalu si Chen Xuan memanggil Sui nih, Sui, keluarlah. Dan Sui keluar langsung menyerang nih. Dasar kau berdebah kunyuk. Dan serangannya langsung langsung mengenai Chen Xuan. Kau dasar nggak tahu berterima kasih. Siapa yang kau panggil berdebah, ha? Sui membalas, kau telah menipuku dan hampir membunuh ayahku, dan kau masih berani datang kemari. Kau pikir kami siapa? Hah? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin obatku bermasalah. Itu pasti gara-gara sesuatu yang lain. Berdebah kunyuk. Masih aja kau mencari alasan. Chen Xuan dihempaskan. Kepala Su terluka. Kepala Su tuh Su itu loh, Su Tianting. Cuma kayaknya diubah ke ngomongnya ya. Harusnya kan kayak raja kan, pemimpin maksudnya. Hah? Kepala Su terluka gara-gara salah seorang tetua dari Dark Spirit dan diracuni oleh Dark Spirit. Seharusnya nggak ada masalah dengan obat milikku. Iya, kau benar. Tapi satu hal yang kau keliru. Kepala Su diracuni oleh Light Spirit, bukan Dark Spirit. Dalam hati Chen Xuan, apa? Aku ingat dengan jelas kalau Kepala Su diracuni oleh Dark Spirit di masa lalu. Kenapa bisa berubah? Mustahil. Pasti kau dan ayahmu mencoba membuatku menjadi domba dan menyalahkanku atas segalanya. Kau bajingan sombong, masih membuat-buat alasan untuk pembenaran. Hari ini akan kubuat kau membayar atas apa yang telah kau perbuat. Apa kau pikir kau mampu? Kita melihat nih, dari mata Chen Xuan seperti ada silau sinar gitu, dan sinarnya sangat terang. Dan Chen Xuan langsung kabur nih. Sial, itu tipuan. Dia berada di ranah spiritual sih, dan dia masih bisa lari dariku. Nggak tahu diri. Aku pasti akan kembali. Aku adalah seorang kaisar. Aku tahu segala yang akan terjadi di masa depan. Palace of Divine Lightning, kalian baru aja kehilangan kesempatan untuk bersama denganku. Ting, Chen Xuan kembali gagal. Keberuntungan minus 200. Poin tuan rumah penjahat plus 20.000. Hihihi. Reinkarnasi kaisar. Aku sangat paham dengan alur ini. Ini hanyalah awal. Kita akan bersenang-senang. Mu Yao Chen berkata nih, Yang Mulia, rumor yang telah beredar mengatakan kalau Anda itu lemah. Salah satu orang yang paling sering menyebarkan ini adalah putra Chaotic Sword dari alam Taichu di wilayah Liang. Mereka bahkan mengatakan kalau Anda mengabaikan kultivasi Anda untuk bermain-main dan tidak punya ambisi apapun. Aku kesal mendengar semua itu. Dalam hati Lu Chen, emang mereka tahu apa? Highlight terpenting bagiku saat ini adalah mengalahkan si keledai Son of Luck itu. Tetapi poin kejahatanku belum bertambah dalam beberapa waktu ini. Ting, misi darurat, dapatkan 50.000 poin penjahat dalam 10 hari. Hadiah, Divine Film of Chiuli. Nah tuh kayak, apa tuh, apa tuh? Gak kelihatan tulisannya, lah. Mimin zoom dulu. Terakhir di awal dari kekacauan. Juga disebut Dofu, entahlah, sumber dari segala api dan memiliki kekuatan yang bahkan gak bisa dibayangkan oleh dewa. Pertukaran dibutuhkan 500.000 poin penjahat. Dalam hati Lu Chen, Divine Film kekacauan itu mengandung kekuatan kuno. Sistem benar-benar berusaha keras. Gak ada lagi malas-malasan. Aku harus mendapatkan ini. Lu Chen berkata nih, rumor telah menyebutku sebagai seorang playboy. Kalau begitu, sebarkan ini lebih banyak lagi. Cini, sebarkan berita ini. Aku akan merekrut lebih banyak maid dan pelayan mulai hari ini. Persyaratannya, usia tulang di bawah 30 tahun dan tingkatannya di atas Abichina. Nah, sekarang kita pergi ke Peicue Divine Palace. Seseorang berkata, Nona Xin, Anda gila. Darah kuno mengalir di pembuluh darah Anda. Bagaimana bisa Anda jadi seorang maid? Kalau Anda tidak bersedia pergi ke keluarga Tian Yao, maka kami akan bersedia mengorbankan diri kami untuk Anda. Nah, yang rambutnya hijau nih, dia adalah Ling Peicue. Dia adalah Nona Saint dari Peicue Divine. Sedangkan yang kanan tuh, yang barusan ngomong, dia nih kecil bawah nih, di kanan nih tuh. Dia adalah kepala Peicue Divine Palace. Nah, si Ling Peicue berkata nih, keluarga Tian Yao adalah keluarga yang kuat di benua tengah dan kita bukanlah lawannya. Mereka hanya menginginkanku untuk memicu darah monster surgawinya. Aku lebih memilih menjadi mate seorang pangeran daripada selirnya. Nah, terus sekarang ada di kota Qianhai. Hei tuh, bukankah itu adalah Grandmaster Tianhe? Kenapa mereka ada di sini? Lihat, keluargaku juga ada di sini. Astaga, aku ingin pergi, tetapi mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat. Usia 30 tahun serta tingkatan Abichina dan 99% orang telah tereliminasi. Iya, maksudku bekerja untuk pangeran berarti kesempatan untuk meninggalkan benua tengah. Lu Chen mungkin seorang playboy, tapi dia tetaplah putra kaisar, memiliki pasukan yang sangat kuat. Lihat itu adalah Nona Saint dari Peicue Divine Palace. Ling Peicue, apa yang dilakukan di sini? Dia adalah Nona Saint. Ku dengar dia telah dipilih oleh tua muda Tian Yao untuk menjadi selirnya. Apa yang akan dia lakukan? Mencoba menakut-nakuti tua muda. Hahaha. Terkadang kita emang harus memiliki sedikit kegembiraan dalam hidup kita.
Nah, kita sekarang ada nih di kapal terbang keluarga Tian Yao. Seseorang melaporkan nih, Tua muda, Nona Saint Pei Cue telah pergi menuju kota Qianhai untuk menjadi maid Lu Wuchen. Hah, berani sekali dia. Ling Pei Cue, berani aku menentangku. Kita lihat nih, orang ini nih adalah tua muda Tian apa nih? Oh, Tian Yao, sorry. Ini di perkenalannya Tian Yao AO. Ini sini AOU, bingung entah. Tua muda Tian Yao namanya Long Yun Fei. Ling Pei Cue adalah milikku. Seharusnya semua orang sudah tahu itu. Keluarga Tian Yao adalah penguasa benua tengah. Selama aku menginginkan sesuatu, nggak ada yang bisa kabur dariku. Pergi menuju kota Qianhai dan hancurkan Pei Cue Divine Palace. Kita melihat nih, orang yang kanan nih, yang bawah kanan, yang kupingnya panjang banget tuh. Dia adalah Qin Wu, God's son of Liang Realm. Qin Wu berkata, playboy sekali, tetapi dia bukanlah bagian pentingnya. Melihat sekte pedang Taichu dan sekte Kumi, hanya mereka lah yang cukup memenuhi syarat untuk bertarung merebutkan tahta kali ini. Ini kita ada di sisi utara wilayah benua tengah. Siapkan pelayaran menuju Laut Ember. Ada api tertinggi yang akan membantu peningkatanku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!